Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah aku ada di Bekasi dan aku mau melanjutkan perihal kasus Bu Rike dan juga Andri yang menipu banyak orang. Nah, jadi ini aku mau ketemu sama Ibu Dita selaku korban dari Mas Andri dan juga Bu Rike yang membawa kabur mobilnya ke daerah Indramayu untuk digadai oleh orang lain. Ini kita langsung ketemu sama Ibu Dita dan nanti sekalian kita langsung ke Indramayu. Ikutin terus guys. Ya, Assalamualaikum. Ibu maaf, Dovi. Dita. Dengan Ibu Dita. Iya. Oke. Nah, Ibu ini kuasa hukum dari kami, Iya. dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan juga, gitu. Iya. Nah, ini terkait masalah penipuan atau mobil yang dibawa kabur. Iya. Sama yang namanya maling. Jadi waktu itu ceritanya begini, Mbak. Teman saya punya unit mobil. Dia cuma bilang, "Mak, gue ada mobil. Gue mau sewain. Nanti kalau ada teman atau apa, kasih tau aja, murah." Dia bilang gitu kan. Sehari cuman 250.000. Oh ya. Udah saya kasih tahu Bagus, adik saya kan. Saya bilang nanti kalau ada mobil ya, mau nyari mobil untuk disewain, ngomong aja. Ada tuh mobilnya teman saya bilang gitu. Emang berapa Mbak? Sekian. Oh ya udah. Nggak lama. Selang berapa lama gitu ya. Mbak nih teman gue dia mau nyewa mobil. Oh ya udah. Saya pikir karena dia temen, saya juga percaya. saya percaya. Karena kan kita juga bukan punya rental mobil ya. Jadi kalau punya rental mobil kan kita punya yang untuk harus ada syarat-syaratnya untuk menyewakan. Kalau saya kan memang bukan untuk rental mobil gitu, jadi punya perorangan aja. Nah, terus pas ketemu gimana? Pas ketemu penyewaan pertama bener, Enggak, maksudnya ketemu dia datang ke sini. datang ke sini ketemu sama saya, terus saya anterin ke rumah teman saya untuk ngambil unit karena kan saya nggak bisa bawa mobil. Oke, terus Udah kebetulan berdua pas pertama kali itu berdua sama Bagus. Pertama kali karena kan nggak ada Bagus istrinya. nggak ada. Karena kan Bagus itu tahu rumah sih, maksudnya tahu daerah sini gitu. Kalau dia kan katanya sih nggak tahu, cuma saya nggak tahu juga deh. Jadi itu yang pertama. Udah nih Ngomong apa dia? nggak ngomong apa-apa, cuman Mbak gitu doang. Ya udah, saya juga cuman saya pikir dia sama Bagus gitu kan. Ya udah kan. Pas pertama itu lancar Mbak, lancar. Dipulangin pula mobilnya. Selang berapa minggu minjem lagi. Itu kalau nggak salah saya juga lupa kapannya. Tapi Lebaran Haji deh kalau nggak salah ya. Lebaran Haji pinjam, Mbak teman gue pinjam lagi kata Bagus gitu. Oh ya udah, nih orangnya, nih nomor teleponnya. Udah saya janjian sama dia. Saya janjian, ketemulah di tempat teman saya, rumah yang punya rumah itu kan, yang punya mobil di sana. Ketemu di sana, saya nggak punya feeling atau nggak punya rasa dia mau nipu saya, enggak, sumpah. Saya nggak, karena saya mungkin karena memang pas pertamanya baik gitu kan, saya pikir keduanya juga pasti nggak ada masalah gitu. Tapi ternyata kan saya juga nggak tahu. Itu pun pas pinjem itu, Mbak teman gue nambah. Ya udah nambah langsung berapa hari gitu kan, langsung 3 hari kalau nggak, saya juga lupa. Transfer, ya udah ditransfer sama Bagus, tapi saya kasih ke orangnya cash. Saya kasih uangnya gitu untuk berapa hari ke depan. Pas udah 5 hari, yang punya mobil nanya, mobil kapan mau dipulangin? Katanya sih besok, aku bilang gitu kan. Ya udah mah, jangan sampai, soalnya gue mau ke Cikampek kata dia gitu. Ya udah, saya telepon, saya tanya di mana, nanti Mbak, nanti ini lagi ngisi bensin, di foto lah. Terus dia bilang
Itu setelah saya juga panik. Saya udah panik juga, ya mobil orang masalahnya ya Mbak. Saya bukan mobil itu saya. udah nggak aktif handphonenya? Masih aktif kita. Nah setelah nggak aktif itu dia bilang pas malam jam 10-an, itu kan dari jam 8, dia bilang mobil udah diantar sama saudara saya gitu. Nanti ketemu saya, ini nomor teleponnya. Itu jam 11 dia ngasih nomor telepon orang itu, saya telepon orangnya. Mas, mobil saya belum diantar ya? Aku bilang gitu kan. Ini siapa ya Mbak? Gitu kata dia. Saya udah mulai panik. Kok dia bilang, kok malah nanya saya siapa? Maaf Mas, ini yang nama Malik yang Mas yang suruh nganterin. Malik, maksud Mbak Malik yang gadein mobil. Pas dia bilang langsung gadein, saya langsung panik luar biasa. Karena mobil orang kok digade gitu. Loh Mas, saya bilang, kok masih bisa nerima gadean sedangkan BPKB-nya nggak ada. Ya dengan alasan katanya BPKB-nya nyusul dan segala macem gitu. Udah kenal. Saya nggak ngerti, dia katanya sih dia kenalnya di FB. Saya juga bingung gitu, kok BPKB-nya mobil diterima tapi BPKB-nya nggak ada, kok main terima aja gitu. Wah, saya udah dapat omongan sana sini takutnya. Itu di Indramayu ya? Di Indramayu. Saya tanya, Mas di mana Indramayu? Itu lebih kaget lagi saya, kok di Indramayu? Iya, saya ngambil unitnya di Sentra Timur Apartemen. Tapi saya tinggalnya di Indramayu. Udah mulai dari situ saya udah panik, udah stres sendiri. Akhirnya saya tanya sama Bagus, gimana nih, gimana? Wah kita udah nyari-nyari segala macam sampai ke mertuanya itu kita samperin. Kebetulan Bagus kan dapet kontaknya, nyari-nyari juga ya Mbak lewat FB. Ketemulah mertuanya si Malik ini. Ketemu saya, Bagus datang ternyata nggak diterima sama pihak dari Ubernya, kan mertuanya itu supir taksi. Saya datengin besoknya, saya ngomong sama satpam, saya ceritain mulai dari awal gini-gini. Akhirnya dipanggillah kepala bagian supir-supir itu. Saya ngobrol sama bapak itu, bapak itu ngasih solusi, udah Bu, nanti saya telepon bapak ini, si mertuanya Malik ini. Tadinya dia nggak mau nerima telepon dari kita Mbak, si bapak itu. Kenapa dengan alasan? Nggak tahu, dia bilang karena banyak. Karena anaknya udah banyak masalah. Dia bilang gitu, karena udah banyak masalah dan saya selalu disangkut pautin, kata dia gitu kan. Saya sih sebenarnya nggak mau sangkut pautin, saya cuma pengen tahu di mana si Malik ini, karena sampai saat ini pun si Malik ini nggak ketemu. Udah akhirnya si bapak yang dari Bert ini ngebantu kita untuk ketemu sama bapak si mertua si Malik. Karena kerja di situ ya. Bapak itu mau ngebantu, sangat ngebantu banget. Udah akhirnya kita ketemu di daerah Bekasi di Superindo. Dia sama istrinya, siapa namanya, Rahma ya, iya, sama istrinya. Kata Bagus, katanya Bagus orang dia lagi hamil kok, 3 bulan. Sedangkan istrinya itu bilang, saya udah cerai. Saya juga karena saya kalut, jadi saya masih belum bisa mikir. Dan saya lihat nomor teleponnya, mereka katanya udah nggak berhubungan, tapi kok nomor teleponnya belakangnya depannya doang yang sama, depannya sama belakangnya aja yang beda. Saya juga mikir, oh iya ya, kok bisa ya gitu. Udah mulai dari situ langsung hilang juga. Besoknya katanya kan dia mau ngeblokir ATM-nya gitu kan, karena dia bilang, sumpah gue nggak ngambil uang itu gitu kan. Padahal ya saya nggak tahu sih dia ngambil apa enggak. Gue cuma dikasih duit sama si Malik itu 5 juta katanya, itu pun dari penjualan ini Mbak, tapi saya juga nggak tahu kalau ini dijual. Dia mau anaknya waktu itu. Oh, anak. Jadi penjualannya? Katanya dia waktu itu bilang gitu sama saya. Saya cuma sekalinya itu dikasih 5 juta. Itu pun kayaknya hasil dari uang yang jualnya itu. Saya pun nggak tahu kalau itu uang hasil jual, kata dia. Dia bilang begitu.
Istrinya ngomongin. Istrinya ngomong. Terus saya bilang gini, Mbak lagi hamil. Terus mau cerai? Maksudnya cerainya ya agak ini juga sih, mungkin bingung juga sih, kok udah berapa lama, bagus kan nyecer, udah berapa lama ya memang pisah rumahnya, udah lama gini, padahal Bohong, itu bohong. Iya, padahal memang pas di apartemen itu masih ada botol-botol susu. Bagus kan sempat ke apartemen tuh, waktu itu kan dia tinggal di apartemen. Saya pertamanya pas kejadian kayak gini saya tanya, kenal di mana sih sama dia gitu kan? Karena sistemnya kepercayaan teman aja mungkin, jadi Tapi kita Mbak juga nggak ada foto KTP berarti? nggak ada, karena saya pikir dia temennya adik saya kan ya Mbak ya, saya jadi juga nggak kepikiran ke sana. Saya kan bukan rental, punya rental, jadi bukan spesial rental, jadi saya nggak tahu gitu kalau misalkan bakalan kerja kayak gini. Waktu pas saat peminjaman dari beberapa waktu juga nggak ada dokumentasi sama sekali. Nggak ada. Jadi langsung lepas kunci aja. Iya, langsung lepas kunci karena saya pikir dia pertama udah pinjem dan kembali. Saya pikir keduanya juga nggak masalah gitu, aman. Dan termasuk yang punya mobil juga karena udah sistem kepercayaan sama Punya Mbak, mobil, jadi udah nyerahin langsung aja udah. Bener. Tapi kalau siapa Bu Rike atau Rahma itu bilang kalau dia udah lama nggak ketemu, itu bohong sih. Karena saya udah cari tahu dan ada buktinya juga, setelah dia selesai masalah sama kita nih, dia langsung ketemu sama si Andri itu, bukan Malik namanya. Itu Iya. namanya Andri. Makanya saya bilang pas si bapak mertuanya itu bilang Andri, kita bingung, Andri itu siapa? Terus katanya si Rahma, Andri itu Malik. Pas kita nyebut Malik, bapak mertuanya bingung, Malik itu siapa? Ya Malik itu Andri Pak gitu. Oh jadi memang si Malik ini spesialis penipu. Saya juga udah sekat berarti. dan saya pun udah konsultasi ke juga kan, saya tanya kan, saya juga deg-degan waktu itu kan belum ketemu mobil ya. Iya. Saya tanya sama Pak, ini gimana? Nanya awalnya gimana gitu kan? Kronologisnya. Terus dia nanya mana fotonya? Kebetulan saya lihat di FB-nya si Rika itu, siapa Rahma? Oh ya Rika. Si Rahma itu, ini Pak, pas dia lihat dulu, dia buka handphone, si polisi Pak buka handphone. Ini bukan? Iya Pak, dia. Ini yang nipu adik saya. Aku sampai mikir gini kan, banyak yang komen kan di YouTube pada saat aku nolong yang Bu Rike yang dijual di Batang. Pengorbanan banget loh sebenarnya, bukan masalah materi sih. Kalau materi ya semua juga udah ada yang ngatur yang Benar. tapi lebih ke waktu. Bayangin Jakarta, Bandung, Batang tuh jauh loh, Jawa Tengah. Terus kita dari Batang balik lagi ke Bandung, mengantar mereka balik lagi ke Jakarta. Itu dari pagi subuh sampai kita pulang subuh lagi. Itu benar-benar untuk mereka, dan gak nyangka juga kalau kita juga bisa kena tipu gitu loh. Karena kita kan niatnya baik, membantu. Iya, saya juga setelah saya ketemu sama si Rahma itu, mukanya polos ya? Polos banget. Mukanya banget. tuh polos banget. Saya sampai itu masih ada WhatsApp-nya sama saya. Saya tuh sampai yang tolong ya Rahma, tolong saya tuh minta tolong banget. Di mana si Rahma si Malik ini sekarang? Karena Rahma itu kayaknya nyembunyiin dia. Gitu. Dia nyembunyiin. Maksudnya aku gini loh. Aku nggak tahu mereka komplotan atau enggak, tapi yang jelas sih setelah tahu ini sih pasti komplotan. Karena nggak mungkin kok bisa tiba-tiba tahu ATM, ya. Terus bisa sering ketemu adanya mereka tuh menutupi satu sama lain. Coba kalau emang dia udah nggak ada hubungan, pasti dia akan memberi info dong. Iya, benar nggak Mbak? Nih Andri di sini nih, ini di sini nih. Iya. Kalau emang dia nggak ada sangkut paut, dia juga ngerasa takut. Jadi ya udah ditutupin. Nah terus pada saat tadi bilang lo ini mah maksudnya menipu adiknya juga gitu, dan katanya DPO ya? Iya, DPO. Itu kan DPO. Ya DPO itu suami istri itu kan? Iya, suami istri. Dia bilang sih Pak Kan Bos. suaminya sering menipu. Suami istri, nah si istrinya kan masih sempat komunikasi, masih jalan.
Nah pas dari situ saya udah mulai nggak bisa, pas besoknya udah mulai hilang komunikasi tuh, udah bener-bener lost. Terus saya telepon bapaknya marah-marah juga ke saya. Dia mungkin stres mbak, karena masalah ini tuh terus-terusan, sampai bapaknya itu bilang kalau masalah Bapaknya saya ngebelain ya, Mbak? bapaknya ngebelain. Banyak ngebelain. Kalau misalkan mbak mau di up ke, saya mau masukin lagi terusnya dia yang penjualan itu, saya nggak ada urusan gitu. Beda. Saya sih ya dalam hati saya juga terserah bapak gitu kan, yang penting saya mau ketemu sama si Andinya. Saya udah gregetan banget sama si Malik Andrinya itu deh. Sampai sekarang pun Andi belum ketemu si Malik itu. Nah, yang aku bingung kan aku dapat info ya. Jadi Andri nipu juga. Intinya tuh dia pura-pura lajang dan menipu seorang perempuan. Aku belum tahu yang ini. Itu belum tahu, Bagus belum cerita. Belum cerita. Soalnya saya juga nggak pernah ketemu Bagus. Udah lama, semenjak pas mobil udah ada di tangan kita. Udah saya juga udah agak lega banget gitu. Udah gitu yang nerima mobil ya sekarang yang punya uang, yang nerima uangnya yang ngasih uang. Yang ngasih uang. Gadai. Itu udah minta tolong sama Bagus, kalau ada si Malik tolong kasih kabar. Jangankan ya, kita tetap harus nolongin mereka. Ya karena dia udah nolong kita. Unitnya karena sudah dikembalikan ya. Unitnya sudah dikembalikan. Itu udah bener-bener udah alhamdulillah banget nih. Dan legowo juga yang bersangkutan itu karena dia kan sudah menerima. Karena dia tidak sesuai dengan prosedur BPKB, jadi dia nggak ada. Karena kalau kita kesana, mau nuntut dia bisa. Dia masuk unsur di pasal 55, 56 yang turut serta ya. Iya betul. Karena menerima ya Pak ya. Betul. Alhamdulillahnya dia udah legowo lah, berarti tapi memang bebannya Mbak karena ya dia juga ikut membantu lah ya. Karena dia bener-bener yang saya telepon, saya WhatsApp, Masnya itu bener-bener ngasih tahu nih saya ada di sini, ini mobilnya ada di sini gitu kan. Kalau misalkan dia memang dia nggak mungkin kan bilang kayak gitu. Betul. Dia ngasih tahu dia ini KTP saya mbak, kata dia gitu, ini tempat tinggal saya nggak bakalan nipu karena istri saya lagi hamil, dia bilang gitu. Nah mbak, untuk korbannya jadi gimana mbak sekarang? Iya, nanti kita akan melapor, dan saya akan dibantu dengan Bapak Willy, pengacara kami. Nah, jadi saya yakin banget nih, karena Bu Rike itu selalu memantau video-video saya, apalagi mengenai tentang beliau gitu. Pada saat kemarin saya wawancara Mas Bagus, dia sempat kalang kabut tuh guys, karena yang saya cek waktu terakhir itu kan di Indramayu. Nah, ini sekarang posisinya ada di Bekasi gitu. Dia ada di Bekasi DPO, tapi kok nggak ketangkep ya Mbak? Iya, gitu. makanya itu nih. Karena dia juga ternyata seorang cek. Iya, itu aku tahu. Banyak juga yang ngomong. Kayaknya mungkin ada juga yang melindungi. Mungkin ya Mbak. Kalau misalkan ya kita. Cuman ke depan nggak ada di negara Indonesia ini yang kebal hukum, nggak ada. Mau siapapun itu kalau dia berbuat kejahatan ya harus dihukum. Ini apalagi yang sekarang lagi viral di media sosial semuanya. Mau dia pangkatnya seperti apa, jabatannya, kekayaannya, nggak ada. Kalau Allah juga udah ikut campur mah udahlah, selesai semuanya. Yang penting langkah hukumnya, prosedur hukumnya akan kita jalankan dan kita akan bantu untuk tuntaskan. Jadi nanti kedepannya kita akan tindak tegas ya Pak Willy ya? Harus. Karena sekali lagi kalau mereka tidak ada itikat baik ya untuk menyelesaikan ini semua, kita akan usut sampai tuntas dan ke akar-akarnya gitu. Karena kenapa? Ini kasihan kalau misalnya ada korban lagi. Orang kemarin belum lama akhirnya korban pada speak up ngomong ke kita gitu. Nah, karena berhubung si perempuan ini punya suami, jadi takut untuk memberikan jati dirinya dia siapa gitu. Tapi nanti akan kita telusuri karena dia pun sudah membuktikan sebuah transaksi bahwa dia memberikan uang terhadap Andri atau Malik.
ya aku bingung, ini kan sebenarnya si Rike itu tahu ya kelakuan suaminya, tapi kok bisa-bisanya masih menutup mata gitu loh, menutup mata dan pura-pura ya seolah-olah nggak tahu. Kalau emang dia baik dan tidak mau terlibat untuk urusan ini, harusnya dia melapor dong, melaporkan keberadaan suaminya, melaporkan ke orang-orang yang selama ini ditipu gitu loh. Selama ini komunikasi sama saya terkait waktu anaknya dibawa ke Batam ya, baik-baik aja, tapi setelah itu sih kita nggak ada komunikasi sama sekali, dikarenakan saya jujur kecewa juga. Dia kan awalnya kekeh banget sampai sumpah-sumpah demi Allah, ya saya bakal tuntas nih suami saya, katanya saya bakal cerai, terus saya bakal laporin dia katanya supaya jadi pelajaran untuk dia. Ini anak kandung loh serahkan terhadap orang yang tidak dikenal gitu katanya, tetapi ujung-ujungnya setelah dikembalikan dan kasihannya lagi uang Mbak Ipeh hilang puluhan juta rupiah dan Mbak Ipehnya sudah mengikhlaskan. Yang aku bingung, kok orang yang ditipu baik-baik semua ya gitu, orang itu tuh baik-baik semua mengikhlaskan, maksudnya kayak ya udahlah gitu. Terus saya bilang sama Mbak Ipeh kemarin, Mbak kalau misalnya ini mau diusut saya akan bantu, jadi semakin banyak ban yang melapor itu semakin baik gitu. Kalau cuma satu orang speak up mungkin agak sulit, tapi kalau beramai-ramai, karena ini yang ditipu ini sangat banyak. Untuk saat ini, tapi waktu belum lama 4 hari yang lalu dia lokasi edukasi gitu, dan katanya dia di Indramayu ada neneknya ya, nanti ada neneknya, jadi dia sering ke Indramayu. Kenapa dia gadainya di Indramayu? Karena ada saudaranya di sana. Saya tuh terakhir sama Rahma itu bulan Juli tanggal 21 itu udah langsung checklist. Oh iya. Kan ada lagi nomornya di waktu itu dia ngasih, tapi cuma dibaca doang. Dan baca doang. Intinya apa tuh waktu terakhir? Saya minta tolong waktu itu nanti bisa dibaca. Padahal itu ngomongnya baik-baik. Baik banget. Saya tuh karena saya ngerasa dia, saya anggap adik gitu ya, karena dan juga saya baik-baikin karena jangan sampai dia kabur. Kita juga nyesel juga kemarin, kenapa kita nggak ngikutin rumahnya dia. Iya, tapi ternyata bagus juga udah ketemu sih. Ketemu sama kontrakannya mertuanya itu. Ketemu, tapi di sana udah nggak ada si Rahmanya. Oh, kalau itu kita juga tahu ada. Kan kita pernah datang ke sana. Ini pindah lagi katanya, Mbak. Oh, pindah lagi? Pindah lagi. Itu kan udah lama ya kejadiannya ya. Iya. Ini baru jadi dia tuh sebelah mananya bagus yang tahu. Itu pindah lagi. Nah, terus waktu ini terakhir sama bapaknya. Bapaknya udah masih aktif ya? Masih. Saya bilang, saya nggak tahu percaya sama Anda, kejar dong orang tuanya si Andri. Bilang saya digituin dengan ketusnya, dia pasti ketus. Iya, Dia memang nggak tahu menahu soal itu. Sekarang ke Bandung karena anaknya sakit, padahal kemarin anaknya nggak lagi sakit. Jadi orang tuanya menutupin dua-duanya. Iya. Karena ibunya. Dia udah marah-marah di sini. Oh iya. Mengganggu kerja saya katanya. Udah jelas anaknya salah, bukan yang minta maaf ya? Saya juga nggak bisa telepon, kata dia, HP-nya mungkin mati, dia shock lagi urus anaknya. Saya mulai dari ini udah mulai nggak percaya sebenarnya. Bapak mertuanya, nanti Ini- kita akan hubungi. Iya, bapak mertuanya Mali, Oh, iya. bapaknya Iya. Rahma. Iya, nanti kita akan hubungi. Oke. Nah, ini Solihan ini yang ngebantu saya untuk ketemu sama bapak ini. Bapak itu, Bapak ini siapa namanya saya juga nggak tahu. karena kerjanya sama tempat kerjanya. Saya juga sampai sekarang itu masih yang di Indramayu itu untuk minta tolong aja sih. Karena kan uangnya besar, Iya. 30 juta loh. 30 juta. Ya, Ya, bukan uang kecil, maksudnya untuk kumpulin uang 30 juta ya butuh perjuangan gitu loh. Ditambah buat saya aja pribadi, kalau 30 juta bantu orang juga alhamdulillah itu udah bisa bantu berapa orang gitu loh maksud saya. Karena ini adalah kerjaan dia menipu, jadi ya easy money, uang mudah gitu loh. Dia menipu ke sini 30 juta, udahlah uang kecil, sini 20 juta, uang kecil gitu.
dapatnya gampang, ngeluarin juga pasti cepat gitu. Dengan gaya hidup yang buat aku juga terlalu hedon sih untuk kalangan mereka gitu loh. Dia tinggal di apartemen, padahal tadinya ngekos ya, kontrak ya nanti ya? Di mana waktu itu? Yang Di daerah Bekasi ya? daerah Bekasi juga. Yang Kita datang ke kontrakannya. Jadi ada tuh videonya yang kita sempat datang ke kontrakannya. Ternyata dia udah lumayan lama juga di situ. Emang dari dulu di situ. Jadi walaupun nggak ditempatin ya tetap dibayar di situ. Nah, Mbak, apa nih harapan Mbak untuk si Andri atau si Rahma? ya saya sih minta tolong kembaliin aja uang yang udah yang bukan haknya dia diambil sama Malik itu, sama si Andri Tumpul Malik itu. Saya juga pengen banget ketemu juga, maksudnya pengen ketemunya jangan sampai kayaknya lu enak-enakan di luar sana, kita yang pontang-panting nyari dia, kesusahan karena dia. Saya pengennya dia udah ketangkep, dipenjara sesuai seberat-beratnya pula. Jangan ada korban yang lagi Iya, ya. supaya nggak ada korbannya lagi. Jadi harapan saya juga semoga nanti sama pihak kita bisa bekerja sama untuk menangkap Andri atau Malik gitu, karena sekali lagi sangat miris sekali apabila kalau misalnya dia masih berkeliaran di mana-mana, suami istri itu akan menipu orang lain dengan modus yang berbeda-beda lagi, mungkin mobil, rental mobil, terus ada juga DP mobil ya. Terus ada juga apalah segala macam, banyak loh. Jadi bukti yang di kita juga banyak banget, dan ini korbannya bukan cuman baru-baru ini. Ada yang udah 2 tahun, ada yang udah 3 tahun, karena Malik ini adalah pemain mobil sih ya Mbak ya. Saya tuh malah nggak kenal sama sekali. Oh, nggak kenal sama sekali. Oke. Jadi emang katanya biasa jual beli mobil. Jadi makanya waktu aku share konten pertama kali, waktu Bu Rike saya wawancara di rumahnya di daerah Bandung, itu banyak banget yang komen bahwa Andri itu emang adalah pemain gitu, sering nipu dan lain-lain. Itu banyak loh yang komen. Aku sampai mikir, oh berarti emang dia terkenal ya. Dia juga sempat ada masalah di daerah Bogor. Jadi aduh udah banyak banget ya guys. Iya, troublemaker. Jadi bukan cuma di Bekasi aja nih, di Bogor juga, di Bandung juga, di Indramayu juga, semua kota kayaknya dia jelajahin untuk nipu orang gitu. Bahkan yang kasihannya itu kan sampai dia gelap mata jual sampai ke Batang, kan sebenarnya nggak masuk akal ya. Makanya kalau emang barang, oke, emang barang itu kan anak Mbak. Iya kan, maksudnya manusia, masa depan juga. Bisa-bisanya. Yang kasihan lagi kan Mbak Ipeh yang udah sayang sama anaknya, udah berkorban jauh-jauh nih dari Batang jemput ke Bekasi, ngeluarin uang juga sebesar 20 juta gitu. Terus anaknya harus diambil. Jadi sekarang Mbak Ipeh merasa trauma sih gitu. Dia trauma untuk kayak ada yang mau ngasih lagi, dia jadi takut gitu. Ya kebayang sih, namanya kita berharap kan udah lama gak punya anak, terus diberikan anak akhirnya diambil lagi, sesedih apa sih gitu. Jadi semoga nih Malik atau Andri ini bisa segera ditangkap. Jadi nanti kita akan koordinasi juga sama pihak bapaknya. Iya. Bapaknya dari Rahma ya? Iya, dari mertuanya si Andri. Mertuanya Andri, betul. Terus ada orang tuanya Andri juga. Kita ada nomor teleponnya enak ya. Ada juga alamatnya kita tahu. Terus sama pihak dari ibunya, karena ibu bapaknya Rahma kan udah cerai. Jadi kita akan wawancara ini satu-satu nih, baiknya gimana. Terus kalau di Indramayu nanti kita akan ini juga hubungi, dikarenakan kemarin kan aku hubungin tuh, katanya dia udah LP, terus LP-nya dicabut karena dia berantem sama pamannya dikarenakan dituduh untuk plotan katanya gitu. Jadi makanya ini kita datangin lagi untuk membicarakan ini semua juga sama pamannya. Dan saya sih berharap bukan cuman dari pamannya, tetapi keponakannya yang bukan kerjasama ya, yang mengenalkan sama Andri ini bisa ikut turut serta melaporkan. Jadi bareng-bareng aja laporin gitu loh menurut saya. Jadi semakin banyak semakin bagus ya Pak. Jadi ini apa Pak undang-undangnya? Ya, karena kalau terkait masalah untuk ini kan udah masuk sikat ya. Ya nanti kita akan coba koordinasi kepada pihak
juga karena ini beberapa banyak sekali korban-korban yang istilahnya memang sudah jadi kebiasaan oleh oknum-oknum ini. Nanti kita akan, ini kan untuk ikan. Ini kan jadi telah lagi ya Pak ya, karena iya, kan berbagai macam kasus nih ya betul, kan. betul. Tapi yang jelas ini penipuan semua. Betul, masuk ke unsur penipuan semua dengan bermacam alasan dan juga bahan ininya mereka untuk supaya orang itu ya merasa simpatik lah untuk membantu mereka ya kan. Tetapi ini semua kan kita coba untuk akomodir keseluruhan secara kolektif tadi itu supaya bisa menjurus satu-satunya, dan memang pelakunya segera untuk kalau tidak menyerahkan diri. Dan nanti mohon maaf off the record ya, kita nggak bisa rekam, kita nanti akan ketemu dengan temennya ya Mbak selaku yang punya mobil tersebut gitu, dan kita nggak bisa men-share di YouTube gitu karena ada satu dan lain hal. Tapi yang jelas kita akan urus semuanya dan akan memproses hukum, semoga mendapatkan hukum yang setimpal untuk Andri dan juga Rahma ya, pasangan suami istri yang sudah banyak orang ini ya. Mohon doanya sekali lagi kita diberikan kemudahan karena kemarin sempat udah berapa lama ya, berarti 1 bulan setelah kita wawancara bagus kita belum mengatasi ini lagi dikarenakan kita habis dari Riau luar kota. Iya, terus kemarin janjian tapi tercancel lagi Tapi saya udah nyampe sana. Iya makanya terus ya dengan ya kan kalau kita relawan jadi jadwal kadang yang ada yang urgent, ada yang ada yang meninggal, ada yang sakit dan lain-lain, itu kita kadang ya harus pintar-pintar giniin waktunya lah gitu karena kita cuman bertujuh ya, jadi ketika kita di lapangan kadang mau bagi-bagi tugasnya agak sulit gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember jumping off the bridge on the west side. What a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew we caused a scene. January 3rd, 103. A casualty of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream.